Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semua? Sehat? Alhamdulillah bi khair. Pada kesempatan hari ini, Ustadz dan Ustadzah akan membersamai Ananda pada tema 3, pembelajaran 3 dan 4 tentang jenis sampah atau limbah, kertas, dan plastik. Sebelum kita memasuki materi, kita berdoa terlebih dahulu. Mari. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini ada jenis-jenis sampah. Coba kalian tengok di rumah kalian, ada jenis sampah apa? Sampah organik itu bahannya berasal dari hewan dan tumbuhan. Kemudian sampah anorganik itu berarti bukan berasal dari hewan dan tumbuhan. Contohnya seperti apa ya? Yang organik pasti kalian punya di rumah. Dan anorganik pasti banyak sekali di rumah. Kemudian apa itu sampah organik? Sampah organik yaitu sampah yang berasal dari hewan dan tumbuhan atau makhluk hidup. Contohnya ada buah, bisa kulitnya, bijinya, atau sisa buah, dan lain sebagainya. Yang kedua, sayur mayur, sisa sayur atau yang sudah tidak baik atau membusuk. Daging juga sisa daging, dan ikan misalkan tulang atau durinya atau kepala. Kemudian makanan olahan. Nah, ini ada keju, ada mie, ada nugget, sosis, dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah tahu kan sampah organik seperti apa? Sekarang kita membahas sampah anorganik. Sampah anorganik yaitu sampah yang bukan berasal dari hewan dan tumbuhan atau makhluk hidup. Contohnya, satu barang olahan, bisa kain, kertas, karet, dan lain sebagainya. Yang kedua, bahannya dari plastik. Tentunya di rumah banyak sekali. Ada botol, tas kresek, kemudian gelas, piring, kursi mungkin ada, meja juga ada, banyak sekali ya. Kemudian ada kaca, kemudian bahan bangunan yang bukan kayu, ada besi, baja, batu, dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk selanjutnya, bagaimana kamu memanfaatkan sampah organik dan anorganik? Apakah hanya dibuang saja? Nah, sampah organik itu bisa dimanfaatkan untuk pupuk dan makanan hewan. Sedangkan sampah anorganik juga bisa dimanfaatkan untuk diolah kembali atau didaur ulang. Contohnya yang sampah anorganik itu plastik yang sudah rusak, atau kursi plastik itu bisa diolah kembali menjadi barang seperti kursi plastik kembali, atau diolah menjadi meja plastik seperti itu. Kertas juga bisa diolah, koran itu juga diolah menjadi bahan koran kembali. Oke, untuk selanjutnya kita membahas tentang bahan
Anorganik yaitu kertas. Kertas terbuat dari kulit kayu. Dari kulit kayu, sifatnya bisa mudah terbakar dan tidak tahan air. Contoh olahannya buku, koran, majalah, kartu, kalender, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, plastik. Plastik itu terbuat dari bahan kimia. Sifatnya memang dibuat awet, tahan air, tahan lama. Nah, manfaatnya biasanya untuk mengolah, menyimpan, dan mengemas makanan. Tetapi ada contohnya seperti piring, gelas, sendok yang terbuat dari plastik. Tapi itu ada bahayanya. Kita sudah bergantung pada plastik, padahal plastik tidak mudah dihancurkan, perlu 100 tahun. Dan mencemari lingkungan karena bahan kimianya. Nah, yuk kita kurangi sampah plastik dengan Go Green. Ayo hijau. Dengan cara apa? Dengan cara reboisasi atau penghijauan kembali. Kalau kita di rumah bisa dengan menanam pohon kecil-kecil atau dengan mengurangi plastik. Nah, untuk selanjutnya, coba kalian tuliskan benda yang terbuat dari kertas atau plastik. Oke, alhamdulillah, Ananda semua hebat. Sebelum kita tutup, kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, selamat belajar anak-anakku kelas 3 SDIT Lukman Al-Hakim Sleman. Semoga mendapatkan manfaat dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.